Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kepada iman, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Kita masih membahas tentang al-kabair. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas dosa besar yang ke-9, yaitu memutus tali silaturahim. Sekilas mengulang apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa memutus tali silaturahim merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menepati perjanjian mereka kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian itu, dan mereka menyambung tali silaturahim yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Rabb-nya, dan mereka takut su'ul hisab, yaitu hisab yang buruk. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'atur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Demikianlah pembahasan kita yang terakhir. Nah, berikut ini kita akan melanjutkan al-kabiratul asyirah, dosa besar yang ke-10, yaitu zina. Dosa zina. Mungkin semua orang, semua bangsa, bahkan semua agama sepakat bahwa zina merupakan satu perbuatan keji, dosa besar yang berhak mendapatkan hukuman atas pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Para ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun perkara yang sudah jelas dan sudah terang bagi kalian di siang bolong ini, justru sekarang ini menjadi suatu perkara yang biasa. Maraknya perzinaan di masa sekarang ini merupakan suatu fenomena yang sangat pahit dan tidak bisa dipungkiri. Baik zina yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik suka sama suka maupun terpaksa. Perzinaan dengan berbagai motif, ya, dan dalam tujuannya, ya, sekarang ini tersebar di tengah-tengah umat manusia. Dan tersebarnya perbuatan asusila ini dapat kita saksikan hampir di setiap media massa. Samping tidak tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya. Begitulah para ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa. Betapa banyak kita lihat dan kita saksikan wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri yang sah, dan bayi-bayi yang suci lahir tanpa seorang ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya, atau sebaliknya ibu yang selingkuh dengan anaknya, atau kakak adik yang saling berzina satu sama lainnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian keji yang sulit kita percaya.
itu mungkin hanya sekelumit fakta yang sudah cukuplah memberikan gambaran betapa telah rusak kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang yang hidup di hutan belantara. Padahal kita telah memaklumi bahwa zina ini merupakan perbuatan dosa besar yang membawa azab, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seorang berzina diancam hukuman, baik itu di dunia berupa 100 kali cambuk ataupun dirajam. Sedangkan di akhirat mereka akan mendapat azab yang lebih pedih lagi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya telah secara keras mengharamkan perbuatan zina ini. Di antaranya Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan dan dilihat oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang zina itu, tapi juga melarang mendekatinya. Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian pula Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang mustaqim, hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati. Di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, yaitu syirik, membunuh jiwa tanpa hak dan zina, maka niscaya ia akan mendapat balasan atas dosa yang dilakukannya itu, dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Demikian pula salah satu isi baiat yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para mukminat adalah wala yaznin, dan janganlah kamu berzina. Surah Al-Mumtahanah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Syekhun zanin wa malikun kadzab wa a'ilun mustaqdir. Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Jadi salah satu di antara orang-orang yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat nanti adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Demikian pula Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Masih diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza zana al-'abdu
kharaja minhu al-iman kana fadillah fa idza inqata'a minhu raja ilaihi al-iman. Jika seorang hamba berzina, maka keluarlah darinya iman dan jadilah ia seperti awan mendung. Jika ia meninggalkan zina itu, maka kembalilah keimanan itu kepadanya. Jadi perbuatan zina merupakan perbuatan yang bisa melepaskan keimanan seseorang ketika dia berzina. Diriwayatkan dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana pandangan kalian tentang zina?" Maka mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka ia haram sampai hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aitharu alaihi min ayazni bi imra'ati jarihi." Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini menjelaskan kepada kita ya bahwa apabila dia berzina ya, dengan wanita yang mana wanita itu adalah tetangganya sendiri, maka ini merupakan satu dosa yang lebih besar lagi. Ya, jadi zina itu juga bertingkat-tingkat. Zina secara umum itu adalah satu perbuatan keji dan nista, perbuatan dosa besar. Namun akan lebih besar lagi apabila wanita yang menjadi pasangannya berzina itu adalah kerabatnya sendiri, ya, atau tetangganya sendiri. Ya, nah demikian. Jadi hadis-hadis ayat-ayat yang kita bacakan tadi, demikian juga hadis-hadis yang kita bawakan tadi, itu semua menjelaskan kepada kita kerasnya pengharaman zina. Bahwa zina itu adalah seburuk-buruk jalan dan sejelek-jelek perbuatan. Ya, terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan. Seperti misalnya kurang agamanya, tidak adanya sikap wara', rusaknya muru'ah, kehormatan, dan tipisnya rasa cemburu. Sehingga kita tidak akan menjumpai seorang penzina itu yang memiliki sikap wara', menepati perjanjian, lurus ucapannya, menjaga persahabatan, memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Ini merupakan akibat dari perbuatan dosa zina tersebut. Demikian ya khairuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ancaman yang keras terhadap pelaku zina ini, ya, itu dapat dilihat dari beberapa perkara. Ya, ancaman yang keras atas para pelaku zina ini itu dilihat dari beberapa perkara yang menunjukkan kerasnya ancaman tersebut. Yang pertama adalah hukuman yang keras, ya, mulai dari didera ataupun dicambuk sampai dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, diumumkannya hukuman, yaitu dilakukan hukuman itu di hadapan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, berkaitan dengan hal itu, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukuman terhadap mereka ini disaksikan oleh kumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kerasnya ancaman terhadap pelaku zina ini adalah dilihat dari larangan menaruh kasihan kepada para pezina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian ya konfidin. Dan hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dan 1000 am. Dan hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sirah beliau telah merajam sebanyak 6 orang, ya, di antaranya adalah Ma'iz, kemudian wanita Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Al-Ghamidi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian adapun jika wanita yang dizinainya itu adalah wanita yang masih mahram dengannya, apalagi ibunya ataupun kakaknya ataupun saudaranya sendiri, maka hukumannya lebih keras lagi, yaitu dibunuh. Nah, demikian akan terjadi. Wa'alaikumsalam wa ibn Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Rawdatul Muhibbin,
Beliau mengatakan, adapun jika perbuatan zina, keji itu, ya perbuatan zina itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan, ya kekeluargaan dengannya, seperti misalnya mahramnya, maka itu adalah perbuatan yang membinasakan dan wajib dibunuh pelakunya, bagaimanapun keadaannya. Nah, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan yang selainnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, begitulah ya kerasnya larangan dari perbuatan zina ini. Maka dari itu syariat ya bukan hanya melarang perbuatan zina, tapi syariat melarang hal-hal yang dapat menjurus kepada zina. Ya, larangan atau menutup semua wasilah menuju perzinahan. Nah, setelah kita menyaksikan betapa buruknya perbuatan zina dan jeleknya akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, ya, maka kemudian satu sama lain saling tuding dan saling menyalahkan. Banyak di antara mereka dan dari kita mungkin bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa fenomena zina ini begitu maraknya di tengah-tengah masyarakat? Sebenarnya bila kita mau berpikir ya lebih dalam lagi, niscaya jawaban itu akan segera kita dapatkan, yaitu semua itu terjadi karena masing-masing manusia tak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan langkah-langkah preventif yang akan membentengi manusia dari kekejian zina ini. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap sebagai satu hal yang biasa, maka pada saat itulah ya sebenarnya pintu zina ini terkuak lebar dan siap menelan siapa saja yang akan menjadi korbannya. Nah, tentunya setiap orang tidak menghendaki hal ini. Dan hanya ada satu jalan yang mampu menyelamatkan kita, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, yaitu kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini akan kita jelaskan beberapa perkara yang harus diperhatikan sebagai langkah pencegahan terhadap perbuatan zina. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, apabila seorang itu bisa menjauhi ya hal-hal ini, maka minimal dia telah selamat dari perbuatan zina itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina, yaitu tidak mendekati wasilah-wasilah dan sarana-sarana yang bisa menjurus kepadanya. Maka kita harus menutup wasilah-wasilah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumahnya dan melarang mereka bertabarruj, yaitu menampakkan aurat mereka, perhiasan mereka. Dan janganlah mereka keluar dari rumah kecuali karena satu hajat yang mendesak, yang penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh wanita-wanita yang beriman untuk tetap berada di rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara yang mendesak dan sangat penting. Dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang menampakkan dan memamerkan perhiasan dan aurat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar, ia akan diintai oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi ini merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan terjadinya kita kata perbuatan-perbuatan zina, yaitu wanita-wanita yang keluar dari rumah mereka berhias dan bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita non-muslim, wanita-wanita yang tidak mengenal agama, hingga akhirnya perbuatan mereka itu mengundang perbuatan-perbuatan zina. Tingkah laku mereka itu mengundang terjadinya perbuatan-perbuatan zina. Itu satu wasilahnya, yaitu hendaknya kaum wanita tetap berada tinggal di rumah-rumah mereka dan tidak bertabarruj, tidak berhias seperti orang-orang yang tidak mengenal agama. Kemudian
Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ya, Allah mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan, fala yu'dain. Dengan berjilbab itu mereka tidak akan diganggu. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan pamer aurat yang dilakukan oleh wanita-wanita sekarang ini itu sangat mengundang terjadinya, ya, memicu terjadinya perbuatan-perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya jilbab, ya, hijab yang diperintahkan di dalam ayat ini, yang diperintahkan dalam syariat adalah jilbab yang telah memenuhi kriteria syar'i. Ya, menutup seluruh bagian tubuh, ya, tidak transparan, tidak ketat, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, tidak merupakan perhiasan, ya, bukan pakaian syuhrah dan bukan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang yang kafir. Jadi kriteria-kriteria syariat harus diperhatikan di dalam memakai jilbab ini. Janganlah seperti memakai jilbab seperti jilbabnya wanita-wanita Nasrani. Ya, janganlah juga memakai jilbab, ya, jilbab gaul sekarang ini, yang ketat ataupun transparan atau menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini dipandang belum mengulurkan jilbab seperti yang diperintahkan di dalam ayat. Jadi harus diperhatikan, ya, kriteria, ya, jilbab yang syar'i. Nah, hijab ini merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesucian seorang wanita, menjaga kehormatan mereka. Nah, ketika seorang wanita sudah berani menjajakan dan memamerkan auratnya, maka secara tidak langsung sebenarnya ia telah rela dirinya untuk dinikmati dengan cara yang murah dan secara murahan, dan mempersilakan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya. Ya, memancing orang-orang untuk mengganggunya. Ya, mata-mata jalang, ya, seolah-olah dipersilakan untuk menikmati tubuhnya. Nah, demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dengan hijab ini, dengan jilbab ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Ya, dengan jilbab itu mereka lebih mudah untuk dikenali, ya, dikenal sebagai wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang menjaga muruahnya, menjaga kehormatan dirinya, ya, dan fala yu'dzain. Dengan itu juga mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahil. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai minyak wangi, berparfum, memakai parfum. Ya, karena ini salah satu perkara yang mengundang perhatian kaum lelaki untuk mendekatinya, ya, dimulai dari kata-kata, kemudian pertemuan, kemudian akhirnya terjadilah perbuatan zina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu seorang wanita keluar dari rumahnya, ya, dengan memakai minyak wangi, dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuham ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, ya, fahiya zaniyah. Seorang wanita yang keluar dengan memakai parfum, minyak wangi, lalu ia melewati kaum lelaki, ya, hingga mereka dapat mencium bau harumnya, mencium aroma wanginya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Maksudnya adalah ia telah mengundang satu perbuatan yang menjurus kepada zina. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka diperhatikan nih kepada kaum wanita, ya, agar tidak mengenakan wewangian ketika mereka keluar dari rumahnya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang keempat, ya, di antara wasilah yang perlu ditutup untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah Allah memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar menundukkan pandangan mereka, yaitu mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharapkan, karena mata adalah panah syaitan yang dapat merusak hati manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Qul lil mu'minin ayyaghuddu
Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Dan katakan juga kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari mereka. Jadi menahan pandangan, ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan mata. Ini merupakan salah satu wasilah untuk menutup perbuatan zina. Berapa banyak perbuatan zina itu dimulai dari pandangan, ya, kemudian ya komunikasi dan berlanjut kepada komunikasi, pertemuan, hingga akhirnya berujung kepada perzinaan. Baik. Jadi ini merupakan mungkin salah satu hikmah di mana Allah mendahulukan az-zaniyah daripada az-zani di dalam ayat. Ya, ini seolah-olah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita di sini az-zaniyah itu wanita yang berzina. Wanita merupakan satu wasilah terbesar ya terjadinya perzinaan ini. Ya, banyak pintu-pintu zina itu terbuka melalui kaum wanita. Maka kita lihat tadi poin pertama, kedua, ketiga itu semua berkaitan dengan wanita ya. Wanita itu hendaklah tetap tinggal di rumah, kemudian wanita itu dan tidak berhias seperti perhiasan jahiliyah. Kemudian wanita itu hendaklah menutup aurat mereka, menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kemudian wanita itu janganlah keluar dengan memakai parfum atau minyak wangi ya, dan seterusnya. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang kelima adalah Allah melarang seseorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Ya. Nah, berapa banyak kita lihat kasus-kasus di mana ya seorang berzina dengan istri tetangganya atau dengan putri tetangganya atau dengan dengan tetangganya karena hal ini, karena mengabaikan hal ini. Karena mengabaikan adab ini, yaitu masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini adalah satu yang dilarang. Ya, dan ini merupakan dan larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Ya, jadi Allah melarang seorang memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Demikian pula ketika mereka hendak menemui seseorang. Nah, ini salah satu hikmah dari larangan ini adalah agar pandangan mata terhindar dari perkara yang tidak boleh dilihat. Ya, di samping itu akan menghindarkan kedua belah pihak dari prasangka buruk dan saling mencurigai. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. La'allakum tadhakkarun. Ya, banyak sekali kita lihat kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat masuk ke dalam rumah orang lain kemudian berzina dengan penghuninya. Ya, baik. Di sini hendaklah kita perhatikan adab ini. Ya, baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, salah satu wasilah yang perlu ditutup adalah berkhalwat. Nah, berkhalwat, ya, hindarilah khalwat, yaitu berdua-duaan, ya, dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang laki-laki berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhu masyaitan, illa kana thalithuhu masyaitan." Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan akan menjadi yang ketiga. Pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, nah demikian. Demikianlah realitanya. Ketika dua insan berlainan jenis, dia telah berani melanggar larangan ini, ya, sungguh mereka telah masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah pada kemaksiatan yang berikutnya.
yaitu perzinahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sangat melarang ya dengan keras hal ini. Ya, beliau sangat keras melarang hal ini. Ya, hingga ketika beliau ditanya tentang al-hamu, ya, yaitu kerabat suami seperti adik laki-laki, paman, keponakan dan seterusnya, apakah mereka juga masuk dalam larangan ini? Maka Rasul mengatakan alhamul maut, ya. Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hatilah kamu masuk menemui wanita. Maka seorang laki-laki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan alhamu? Ya, kerabat, ya kita katakan alhamu tadi adalah kerabat suami, ya, seperti adik laki-lakinya, kemudian pamannya, keponakan dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan alhamul maut. Ya, alhamu itu adalah maut. Maut artinya bahaya besar yang bisa menggiring seorang kepada perbuatan zina, dan perbuatan zina bisa membuat dia jatuh ke dalam satu hukuman hudud, yaitu dirajam hingga mati. Nah, demikian. Maka dari itu Nabi mengatakan alhamul maut. Karena kadang-kadang karena seolah-olah tidak berbatas, maka perbuatan ini ya mudah untuk terjadi. Ya, nah demikian konfidin. Jadi hindarilah ya al-khalwah, ya berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan zina adalah ikhtilat. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, akibat buruk dari percampur bauran antara laki-laki dan wanita ini ya sudah sama-sama kita maklumi. Kita lihat sekarang ini zaman di mana zaman penuh dengan ikhtilat, di mana-mana ikhtilat, maka itu mengundang untuk terjadinya interaksi antara dua jenis ini, dua makhluk berlainan jenis ini. Hingga dari situ ya mulailah berlanjut ya hingga akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan zina. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang ikhtilat ini, ya. Nah, demikian. Baik. Ya, di antara dalil yang menjelaskan larangan ikhtilat adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Musa alaihi salam. Ya, Allah mengatakan, ini ada satu faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wa wajada min dunihim mar'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Dan tatkala ia sampai di sumber air, yaitu Nabi Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minumkan ternaknya. Dan Nabi Musa menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maka Nabi Musa berkata, "Apa maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Surat Al-Qasas ayat 23. Ya, jadi coba lihat di situ. Ya, dua wanita ini ya tidak mau berbaur, ya berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki. Ya, mereka menunggu hingga para lelaki itu pulang, barulah mereka ya memberikan minum kepada ternak mereka. Nah, jadi ini faedah yang dapat kita petik ya dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 23 ya, dan itu juga merupakan satu keterangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dan melarang ikhtilat bukan hanya pada syariat kita ini, yaitu syariat Islam, bahkan pada syariat-syariat sebelum kita. Ikhtilat itu sudah dilarang. Oleh karena itulah dua wanita ini tidak mau berbaur dengan laki-laki yang dengan kaum laki-laki yang sedang memberikan minum hewan ternak mereka. Ya, jadi ini adalah perkara yang perlu untuk dihindari, yaitu ikhtilat. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ya salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak terjadinya perbuatan zina atau perzinahan adalah ya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar sendirian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin." Ya. Faqala rajulun, faqala ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajjah waqtu tibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Qala irji' fa hujja ma'a imra'atik. Ya. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Wala yusafiranna rajul dan wala tusafirul mar'ah
ya illa ma'adi mahramin, dan janganlah seorang wanita bersafar berpergian kecuali bersama mahramnya. Maka faqama rajulun, maka bangkitlah seorang laki-laki, dia berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, istri saya keluar untuk mengerjakan haji, dan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ini dan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergi dan berhajilah bersama istrimu. Jadi di sini coba lihat Nabi mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Ya, janganlah seorang wanita itu bersafar ya kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang laki-laki yang mengalami satu dilema ya, di mana istrinya sudah mencanangkan untuk berangkat haji, sementara dia sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan, ya, untuk berperang, untuk berjihad. Lalu dia melaporkan hal ini kepada Nabi, maka Nabi menyuruhnya untuk menyertai istrinya. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggugurkan keikutsertaannya di dalam satu peperangan demi untuk menyertai istrinya berhaji, ya, untuk menjadi mahram bagi istrinya yang berangkat haji. Ini menunjukkan bahwa dilarang secara keras seorang wanita itu bersafar tanpa disertai oleh mahramnya. Baik, demikian konfidensnya. Hingga ya di dalam, walaupun itu untuk mengerjakan ibadah haji, ya. Nah, ya, yang mana Rasul mengatakan bahwa haji itu adalah jihad bagi kaum wanita. Itu pun tidak boleh dilakukan tanpa ya disertai oleh mahramnya. Maka dari itu kewajiban haji atas wanita ini ditambahkan satu syaratnya, yaitu ada mahram yang menyertainya. Nah demikian. Jadi salah satu wasilah yang perlu ditutup agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang keji ya, seperti zina dan sejenisnya adalah melarang para wanita ini bersafar tanpa disertai mahram. Nah kemudian di antara perkara yang perlu dilakukan untuk mencegah, menutup wasilah kepada perzinahan adalah hendaknya para wanita tidak melembutkan suara ketika berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang wanita melemah gembulaikan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa', in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul, fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Hai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah di sini Allah mengatakan, fala takhda'na bil qaul, al-khudu' bil qaul, al-khudu' fil qaul, yaitu lemah gemulai di dalam berbicara. Ya, lemah gemulai di dalam berbicara, ya terkesan manja begitu ya, hingga seolah-olah merayu dan mengajak seorang laki-laki untuk mendekati dirinya. Ya, dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa perkara ini banyak menyebabkan terjadinya ya hubungan-hubungan yang tidak lazim antara laki-laki dan wanita. Ya, jadi mulai dari rayuan-rayuan, ya, bicara yang dilemah gemulaikan oleh kaum wanita hingga seorang laki-laki terpancing untuk berhubungan dengannya. Jadi ini hendaknya dihindari, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang wanita melemah gemulaikan suara mereka. Dan salah satu tujuannya adalah agar tidak terpancing kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya, seperti perzinahan. Baik. Jadi yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah bertutur kata yang dapat menimbulkan keberanian orang, ya, untuk bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Ya, demikian. Baik. Jadi meskipun konteks ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi, namun hakikatnya adalah perintah kepada seluruh wanita muslimah. Ya, jadi hendaklah mereka meninggalkan tutur kata ataupun gaya bicara yang dapat menggoda kaum lelaki yang berbicara dengannya. Baik. Walaupun itu di dalam muamalah seperti misalnya jual beli ya, ataupun di dalam pembicaraan handphone, ya, itu hendaklah tidak melemah gemulaikan suara, ya, hingga ini dapat menimbulkan penyakit di hati para lelaki hingga mereka berkeinginan untuk
suatu yang buruk atau yang keji. Baik. Nah kemudian yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina kecil. Zina kecil. Yaitu zina mata, zina telinga, zina tangan dan zina kaki. Allah dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadduhu min az-zina. Adraka dzalika la mahalata. Fa zina al-'ain an-nazar, wa zina al-lisan al-mantiq, wa an-nafsu tamanna wa tastahi, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas setiap Bani Adam bagiannya dari zina yang tidak boleh tidak mesti ia dapatkan. Artinya mesti ia temui. Maka zina mata adalah melihat. Zina lisan adalah berbicara. Zina hati adalah berangan-angan dan tertarik, muncul syahwat, muncul nafsu. Kemudian farj yaitu kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya. Yaitu benar-benar terjadi zina atau tidak. Demikian. Dalam riwayat lain disebutkan zina tangan adalah meraih dan zina kaki adalah melangkah. Jadi artinya adalah anggota badan ini dapat berpotensi untuk mengajak seorang kepada perbuatan zina. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, itu semua bisa mendukungnya, mengarahkannya kepada perbuatan zina. Maka hendaklah dia menjaga anggota-anggota badan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mendekati zina. Maka sudah selayaknya bagi setiap mukmin menghindarkan mata dari bacaan-bacaan ataupun tontonan-tontonan yang tidak senonoh dan dari segala sesuatu yang bisa membangkitkan nafsu setannya. Seperti misalnya mendengar lagu-lagu murahan dan semisalnya. Dan menjauhkan anggota badannya dari hal-hal yang bisa mendorongnya kepada perbuatan zina, seperti tangan yang meraih hal-hal yang tidak pantas untuk diraihnya dan dipegangnya dan disentuhnya, kaki dilangkahkan kepada tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk menjerumuskannya kepada perbuatan-perbuatan zina. Nah demikian ya khonifuddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, hendaklah ini dijaga yang zina-zina kecil ini, karena zina kecil ini akan menariknya kepada zina yang besar. Nabi mengatakan, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu. Maka kemaluanlah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya. Jadi jauhi zina kecil agar tidak terjerumus kepada zina yang besar. Kemudian yang ke-11, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah, dan memerintahkan mereka yang belum mampu menikah agar membentengi dirinya dengan puasa, saum. Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Nabi mengatakan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah mampu menikah, telah mampu menikah, hendaklah ia menikah. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu adalah tameng, perisai bagi dirinya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi menikah merupakan salah satu wasilah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Nah, kalau belum mampu menikah, maka solusinya adalah dengan berpuasa. Solusinya adalah dengan berpuasa, bukan dengan melakukan dosa yang lain seperti masturbasi atau onani. Demikian yang khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka untuk tidak menunda-nunda pernikahan dengan berbagai alasan yang tidak syar'i. Dia menganggap pernikahan sebagai beban yang memberatkan. Sehingga syaitan berkesempatan untuk membelokkan langkahnya. Dan akibatnya ia pun jatuh dalam kubangan yang hina, yaitu zina wal iyadzu billah. Demikian ya khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian perkara yang perlu dihindari yang ke-12 adalah hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Seperti sekarang ini kita lihat banyak hubungan-hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, komunikasi-komunikasi, baik itu melalui SMS
maupun telepon, maupun internet, seperti misalnya chatting-chattingan, Twitter-Twitteran, FB-FB-an, dan jenisnya. Ini juga dapat menjurus kepada perbuatan zina. Dimulai dari komunikasi yang terlarang ini, hubungan yang terlarang ini, hingga akhirnya berujung kepada pertemuan dan akhirnya bermuara kepada perbuatan zina. Jadi ini juga merupakan perkara yang perlu dihindari, yaitu hubungan terlarang. Ya, hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan, ya, komunikasi. Biasanya siapa menjebak dengan alasan-alasan yang klasik, misalnya ya, ini tujuannya untuk menasihati si fulana atau menasihati si fulan, maka terjadilah hubungan komunikasi, ya, mungkin pertama SMS-an, dilanjutkan dengan telepon-teleponan, kemudian pertemuan, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Atau sekarang ini ya, wasilah begitu dimudahkan bagi manusia hingga kadang-kadang tidak menjaga batas-batasnya. Ya, kita lihat di sini misalnya berapa banyak kasus-kasus ya, anak gadis dilarikan orang melalui hubungan yang mereka bina melalui Facebook ataupun Twitter dan jenisnya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, khususnya pada zaman sekarang ini. Hendaklah hal-hal itu benar-benar dibatasi ya, sesuai dengan fungsinya. Ya, janganlah ya itu justru menyeret kita kepada perbuatan-perbuatan yang hina dan keji. Ikhwanifiddin, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa paparan singkat tentang perkara-perkara yang selayaknya diperhatikan oleh setiap insan mukmin dan mukminah, agar dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang keji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwanifiddin, a'azanillah wa iyyakum jami'an, dosa besar yang ke-10, yaitu perbuatan zina yang harus kita jauhi. Bukan hanya melakukannya, tapi juga wasilah-wasilah yang bisa menjurus kepada perbuatan zina tersebut. La taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih untuk Ustaz yang telah menyampaikan kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita. Dan ikhwatal iman, untuk berikutnya di beberapa menit ke depan kami akan lanjutkan sesi kajian kita dengan tanya jawab, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Yang pertama dari saudara Sony di Kalimantan Timur yang bertanya, ya Ustadz, bagaimanakah hukumnya orang yang pernah berzina sekarang sudah bertaubat dan menyesali perbuatannya, akan tetapi belum ada ketenangan karena belum dihukum atau belum mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam, yakni dengan dirajam. Bagaimanakah, apakah dengan tidak mendapatkan hukuman rajam masih tetap Allah akan ampuni mereka yang berdosa telah berzina? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya, ya, ayat yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian Allah mengatakan wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukannya, zina itu yalqa asama, dia akan mendapatkan balasan akibat dosa yang dilakukannya. Yudha'af lahul adzab yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan didapatkan dada baginya azab pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalamnya dalam keadaan terhina. Illa, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih membuka pintu taubat kepada orang-orang yang melakukan 3 dosa besar yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu syirik, membunuh jiwa tanpa hak, dan berzina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana wa amila amalan shalih, lalu dia beriman dan beramal saleh. Dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti perbuatan-perbuatan buruk mereka menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Atau maksudnya adalah
Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha Penyayang, ya, lagi Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi orang yang jatuh dalam dosa-dosa itu untuk bertaubat. At-taubatu tajibu ma qabla. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Dengan catatan dia menyertai ya taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Yaitu ya dia memenuhi syarat-syarat dari taubat. Ya, yaitu diantaranya adalah dia menyesali perbuatannya, dia segera meninggalkannya pada saat itu juga, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ya, nah demikian. Nah, kita katakan taubat yang nasuha itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Ya, di antara tanda dan ciri seorang yang sudah bertaubat adalah dia bergairah dan bersemangat untuk menekuni agamanya. Nah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Diiringi dengan iman dan amal saleh, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, selama ini ya perkara yang menyeretnya kepada perbuatan keji itu adalah karena kejahilannya terhadap agama yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari amal yang saleh. Maka ya, salah satu tanda orang yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha adalah yang pertama, dia memiliki semangat untuk menekuni agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian dia menjaga lingkungan dan pergaulannya. Dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang saleh. Nah demikian. Dia menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk, yang itu bisa mungkin itu salah satu sebab yang menyebabkan dia terjerumus kepada perbuatan zina. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Meskipun dia belum melaksanakan ataupun ya tentunya pelaksanaan hukum rajam itu bukan dia yang melakukannya. Ya, bukan pihak-pihak tertentu yang melakukannya, tapi hukum rajam itu, ya hukum hudud itu hanya boleh dilakukan oleh ulil amri. Dan jika ulil amri tidak melakukannya, bukan berarti dia terhalang untuk taubat. Dia tetap harus bertaubat. Ya, adapun hukum hudud itu adalah merupakan hak dari ulil amri. Ya, ulil amri lah yang melakukannya. Kalau tidak dilakukan maka itu bukan merupakan kewajibannya. Ya, bukan merupakan beban atasnya. Ya, dan jangan membuatnya tertunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Ya, jadi janganlah dia merasa wah taubat saya belum sempurna. Ya, dengan tidak dijalankannya hukum hudud. Karena hukum hudud itu yang menjalankannya bukan dia, bukan keluarganya, ya bukan kepala adat atau jenisnya, atau bukan ustaz, ya bukan ulama juga, tapi waliul amri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz, beberapa kali terbetik di keinginan saya untuk berzina karena merasa tidak terpenuhi hasrat biologis dari pasangan. Apakah ini termasuk ke dalam zina hati yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dosa atas hal tersebut? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, keinginan-keinginan seperti itu, dorongan-dorongan syahwat seperti itu pada masa sekarang ini itu adalah suatu hal yang ya bisa kita katakan hampir tidak bisa dihindari. Ya, kecuali bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan zikrullah, ya, dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hati itu sedang lalai, sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikrullah, maka disitulah syaitan memasukkan bisikan-bisikannya, was-wasnya. Ya, apalagi ada di sana faktor-faktor yang mendorong, seperti misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan batin, ya, ataupun lain-lainnya, atau kita katakan sarana-sarana ataupun ya pintu-pintu zina yang terbuka lebar pada masa sekarang ini, dan hal-hal yang mendorong ke sana. Ya, kemana-mana dia lihat wanita-wanita yang pamer aurat, ya foto-foto wanita, ya gambar-gambar wanita yang merangsang dan seterusnya, yang
masa sekarang ini sangat sulit untuk dihindari. Ya, nunduk payah, meleng juga payah, lihat kemana-mana payah, kan begitu ya, susah. Artinya apa? Hampir di semua tempat ada di sana dorongan-dorongan ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, nah maka disinilah pentingnya kita tetap membentengi diri dengan zikrullah. Ya, hati tidak lalai ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting adalah ya sebenarnya ya untuk zaman sekarang ini kalau nggak perlu kali ya amannya tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan dan kewajiban kita untuk keluar rumah seperti mencari nafkah dan seterusnya. Ya, hindarilah yang namanya cuci mata karena itu sebenarnya bukan cuci mata tapi zina mata ya lebih tepatnya. Jadi hendaknya itu semua dihindari agar hati tidak dirongrong oleh syaitan dengan keinginan-keinginan seperti itu. Sibukkanlah hati dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan Al-Quran dan jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikut dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, dari Bapak Ari di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagi orang yang berzina kemudian mendapatkan anak perempuan dari hasil zina tersebut, siapakah yang berhak untuk menikahkan anaknya? Maksudnya anak perempuan tersebut, apakah bapaknya yang menzinahi ibunya tersebut ataukah siapa? Demikian Ustaz. Wallahu a'lam, saya nggak tahu itu, nanti kita berikan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Pada Ustaz yang lain. Baik. Kemudian dari pendengar kita, Saudari Maisa di Kampung Baru, Sumatera Barat, dan Saudari Maratus Solihah yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bolehkah bagi wanita keluar rumah memakai jilbab, tetapi juga dengan menggunakan bedak, kemudian celak mata dan lipstick walaupun tipis? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, tentunya ini juga termasuk berhias ya, yang bisa memancing kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, hendaklah dia jauhi ya perhiasan seperti itu atau berhias seperti itu ketika ia keluar rumah. Ya, berhias seperti itu ya hanya boleh dia lakukan di hadapan suaminya atau untuk suaminya. Janganlah dia lakukan itu untuk ya, orang laki-laki yang bukan mahramnya ataupun orang-orang di luar. Ya, tentunya itu dapat menimbulkan fitnah. Ya, itu dapat menimbulkan fitnah. Bahkan itu mungkin fitnahnya lebih besar lagi itu. Ya, nah demikian. Orang-orang akan tertarik untuk melihat, menyorotkan pandangan mata kepadanya dan akan timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaknya dia hindari itu. Ya. Baik. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan satu terakhir saja dari pendengar kita, dari dua penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, yang saya rasakan bahwasannya saya lebih tertarik dan muncul syahwat saya ketika melihat wanita muslimah dengan menggunakan pakaian yang sempurna dengan menutup aurat. Mohon nasihatnya, apakah ini sesuatu yang di luar fitrah saya ataukah bagaimana Ustaz? Sementara ketika melihat wanita yang berpakaian minim tidak terpengaruh apa-apa. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, sama saja. Ya, baik itu syahwat muncul ketika melihat wanita yang telanjang maupun yang berpakaian. Ya, itu semuanya dilarang. Itu semua termasuk bisikan-bisikan syaitan, perangkap-perangkap syaitan, talbis iblis. Ya, atas seseorang. Ya, untuk jatuh kepada perbuatan zina waliyadzubillah. Maka hendaklah dia hindari itu. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, hindarilah zina-zina kecil agar tidak jatuh pada zina-zina besar. Zina-zina kecil yang dimaksud adalah zina mata. Ya, zina mata kata Nabi, zina al-ain an-nazar. Zina mata itu adalah melihat. Ya, jaga pandangan. Ya, jaga pandangan kita. Nah, kalau demikian halnya, ya, maka kita perlu pembersihan hati kita, membersihkan mata kita dari hal-hal semacam itu. Dan tepislah ya keinginan-keinginan syahwat yang negatif itu, fiktor, pikiran-pikiran kotor. Nah, itu kadang-kadang karena mungkin jauhnya kita dari zikrullah. Maka pentingnya zikrullah itu dengan 3 dimensinya, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, dan zikir dengan hati. Ya, bukan hanya zikir dengan lisan saja, tetapi mata jelalatan, kan begitu ya.
Hingga akhirnya fitnah juga masuk ke dalam hati. Jadi tutup semua saluran-saluran setan itu dengan zikrullah. Ya, Rasulullah SAW telah mengumpamakan zikrullah itu seperti benteng yang dapat membentengi manusia dari serbuan-serbuan syaitan. Jadi syaitan masuk ke dalam manusia itu melalui banyak cara, melalui banyak pintu. Ya, melalui hatinya, melalui pandangannya, melalui lisannya, melalui ya semuanya. Maka hendaklah dia jaga itu dengan zikrullah. Nah demikian. Ya, sibukkanlah diri dengan hal-hal yang ya bermanfaat, ya hal yang berfaedah, ya hingga teralihkanlah ya pikiran-pikiran kotor itu. Nah demikian, ya bisikan-bisikan dan was-was dari syaitan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di pagi ini, dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan. Baik, jadi ikhwan fillah, kita telah membahas ya salah satu dosa besar yang diharamkan di dalam Islam, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu zina. Ya, zina ini adalah satu perbuatan yang sangat keji, yang bisa mengundang hukuman di dunia dan di akhirat, bisa menyebabkan kerusakan di dunia, yang merusak hubungan di antara manusia, yang bisa merusak ya apa yang kita katakan akhirat seseorang, mendatangkan azab yang pedih baginya di akhirat kelak. Maka dari itu hendaklah ia hindari ya dari perbuatan zina ini. Kemudian juga hendaknya dia menghindari diri dari perkara-perkara yang bisa menjurus kepada zina. Ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut. Ya, wasilah-wasilah kepada zina tersebut. Nah, kemudian juga hendaknya dia menghindari zina-zina kecil agar tidak terjerumus atau tergelincir kepada zina-zina yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.